Menjadi salah satu film paling populer di tahun 2008, Ayat-Ayat Cinta 2008 memperlihatkan cinta dari sudut pandang agama Islam. Makanya menurut Hanung Bramantyo selaku sutradara, menggarap film ini ternyata sangat sulit dan penuh beban. Pasalnya film ini terinspirasi dari novel bestseller karya Habibur Rahman El-Shirazi. Beban lainnya yang tidak kalah pelik, ketika misi untuk berdakwah harus berbenturan dengan misi komersial. Hebatnya dengan segala kesulitan yang ada, Ayat-Ayat Cinta 2008 berhasil mendapatkan rekor muri Indonesia. Bahkan karena film ini, trio Fedi Nuril, Rianti Cartwright dan Karissa Putri mulai menapaki kesuksesan dalam karirnya. Mengisahkan kehidupan seorang mahasiswa Indonesia yang di Kairo, pria tersebut bernama Fahri bin Abdullah Siddiq Fedi Nuril. Fahri sedang mengejar gelar masternya di Al-Azhar. Pria ini dikenal sebagai sosok yang ramah, sopan dan baik hati. Tak heran jika Fahri bisa dekat dengan orang-orang dari berbagai kalangan dan sangat dicintai oleh guru-gurunya. Tapi hal yang tidak pernah disadari oleh Fahri, ternyata para wanita yang ada di dekatnya telah jatuh cinta padanya. Mulai dari Maria Karissa Putri, gadis yang tinggal dalam gedung flat yang sama dengannya, Nurul Melani Putria teman sekolahnya, hingga Noura Zaskia Atia Meka. Hingga suatu hari sang guru mengatakan Fahri sudah siap menikah, lalu menawarkannya untuk melakukan ta'aruf. Pada awalnya Fahri merasa dirinya belum layak, karena tidak memiliki pekerjaan tetap hingga soal dirinya yang berasal dari keluarga sederhana. Tapi berkat dukungan dari para sahabat, Fahri akhirnya mau melakukan ta'aruf dengan gadis pilihan gurunya. Saat mereka bertemu, Fahri tertegun karena wanita tersebut adalah Aisyah Rianti Cartwright, wanita pemberani yang menarik hatinya. Pernikahan keduanya bisa dikatakan bahagia, tapi perbedaan cara bersikap dan cara pandang keduanya ternyata sedikit jadi masalah. Tapi petaka lain datang saat keluarga Nurul memintanya untuk menikahi putrinya, hingga Fahri yang dituduh telah memperkosa Noura hingga hamil. Balada rumah tangga Fahri dan Aisyah makin bergejolak, apalagi kini Aisyah mulai meragukan suaminya. Fitnah yang disampaikan oleh Noura dan para saksinya, bisa dikatakan sangat kuat dan tidak bercelah. Para saksi membuat kondisi Fahri semakin terpuruk sebagai terdakwa dan kesempatan untuk bebas semakin menipis. Kali ini Aisyah benar-benar bingung dan berpikir, ternyata ia benar-benar tidak mengenal pria yang telah dinikahinya selama 1 bulan itu. Tapi berkat dukungan para sahabat Fahri, Aisyah kembali mempercayai sang suami dan berjuang untuk keadilannya. Bahkan Aisyah mati-matian berusaha untuk mencari keberadaan Maria, demi bisa membebaskan suaminya. Hingga melalui buku diari Maria, Aisyah memahami bagaimana karakter sang suami dan seberapa besar cinta Maria pada suaminya. Tidak memiliki jalan lain, Aisyah berusaha meyakinkan suaminya untuk mau merekam suaranya demi Maria. Memang sakit dan menyedihkan, namun Aisyah tidak ingin melepas satu-satunya kesempatan untuk membebaskan ayah anaknya tersebut. Hingga pilihan sulit harus diambilnya demi menolong suaminya, apakah Aisyah rela membiarkan Fahri untuk poligami dengan Maria? Ayat-Ayat Cinta 2008 berhasil. Saya sangat kagum dengan adaptasi cerita, totalitas produksinya hingga akting seluruh pemainnya. Tapi hal yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, yaitu kisah cinta segitiga antara Fahri, Aisyah dan Maria. Pasalnya kisah cinta ini sebenarnya sangat sederhana, tapi berbagai macam konflik batin di antara mereka membuatnya jadi lebih menarik. Saya bisa melihat bagaimana cinta tumbuh di hati mereka, semuanya terlihat sangat manis. Ketika Maria adalah perempuan yang sangat ceria, cerdas dan begitu toleran dengan agama Islam. Sementara Aisyah adalah perempuan Muslim yang taat, berani dan selalu berpikiran luas. Sebagai perempuan, saya pun jatuh cinta dengan karakter dua perempuan hebat ini, tak heran jika Fahri dilanda rasa bingung. Apalagi saat keduanya